Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi selisih dan komplemen dua himpunan. Ya anandaku solih dan solihah, pekan kemarin kita sudah membahas operasi biner yang lain yaitu gabungan dan irisan, dan pekan ini kita akan membahas lanjutannya yaitu selisih dan komplemen dua himpunan. Oke, apa sih selisih dan komplemen itu? Oke, kita langsung saja lihat selisih himpunan terlebih dahulu. Oke, selisih himpunan. Nah, misalkan terdapat dua himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B. Jika kita ingin melihat anggota himpunan A yang tidak terdapat di himpunan B, artinya kita sedang memperhatikan pengurangan himpunan A oleh himpunan B. Ditulis A kurang B, X di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Nah, jadi intinya A kurangi B berarti kita sedang menuliskan anggota himpunan A yang tidak ada di himpunan B gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, yang pertama ada himpunan semesta, himpunan A dan himpunan B. Kita lihat pertanyaannya yaitu tentukanlah A dikurangi B. Nah, kalau yang diminta oleh soal itu adalah menentukan A kurangi B, berarti kalian fokus hanya di A dengan B saja. Nah, kemudian kalian cek, adakah anggota A dan B yang sama? Kalau tidak ada yang sama, berarti kalian cukup menuliskan anggota A-nya saja. Karena A dikurangi B, berarti kita menuliskan anggota A yang tidak ada di B. Karena semua anggota A tidak ada di B, otomatis semua anggota A kita tuliskan gitu. Jadi A kurangi B sama dengan 1, 2, 3 gitu ya. Atau boleh juga kita ilustrasikan dalam diagram Venn seperti ini ya. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, himpunan A dan himpunan B-nya saling lepas karena tidak ada anggota yang sama. A kurangi B itu boleh kita tutupi si B-nya. Berarti A kurangi B itu hanya anggota A-nya saja yang kita tuliskan gitu ya. Jadi A kurangi B itu 1, 2, 3. Bisa dipahami sampai situ? Oke, kita lihat lagi contoh soal yang lain agar kalian lebih paham. Nah, di soal yang berikutnya yang ditentukan adalah himpunan S dengan himpunan A. Berarti kalian fokus himpunan S dan himpunan A-nya saja. Sekarang kalian cek, adakah anggota S dan A yang sama? Ada. 1, 2, 3. Nah, S dikurangi A artinya anggota S yang tidak ada di A. Nah, berarti anggota S yang sama dengan A kalian coret. Nah, berarti S dikurangi A itu anggotanya sisanya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, atau kalau kalian ingin gambarkan dalam diagram Venn juga bisa. Oke, nah seperti ini A dan B-nya terpisah, tapi yang kita lihat itu adalah S. Kalau S itu yang dalam kotak ya. Nah, berarti kalau S dikurangi A, A-nya yang ditutupi. Nah, manakah sisanya? Karena S itu semuanya kan dalam kotak, nah berarti sisa dari yang A. Yang mana? Ini ya. Nah, anggota-anggota yang di situ itu S dikurangi A. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa kita lihat contoh berikutnya. Nah, ada himpunan S, A, dan B, kemudian tentukanlah B dikurangi A. Nah, berarti kita fokus himpunan A dan himpunan B. Nah, kemudian kalian lihat adakah himpunan A dan himpunan B yang sama? Ada ya, yaitu 4. Nah, berarti kalau B dikurangi A, himpunan B yang tidak ada di A, coret himpunan B yang sama dengan A. Berarti B dikurangi A itu sisanya 5, 6, dan 7. B dikurangi A sama dengan 5, 6, dan 7 gitu. Mudah kan? Mudah banget gitu. Kita lihat coba ya kalau di diagram Venn.
Karena ada anggota yang sama berarti diagram Venn-nya tidak saling lepas ya. Nah, yang di tengah-tengah itu 4 anggota yang sama, yang ini ya. Nah, disimpan di tengah-tengah. Kemudian kita lihat B dikurangi A berarti yang ditutupi siapa? A-nya ya, yang ditutupi itu himpunan A-nya. Oke, kita lihat. Ya. Nah, himpunan A yang ditutupi berarti kita lihat sisa di himpunan B 5, 6, dan 7. Dituliskanlah seperti ini. B dikurangi A, anggotanya 5, 6, dan 7 gitu. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa ya. Oke, yuk kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Nah, yang ini ada S, A dan B. Kalau digambarkan di diagram Venn seperti itu, nah berarti karena B dikurangi A berarti kita fokus ke B dan A. Nah, ada anggota yang sama, ada 1, 2, dan 3. Karena B dikurangi A berarti kita coret anggota di B yang sama dengan A, sisanya 4, 5, 6 gitu. Berarti B dikurangi A sama dengan 4, 5, dan 6. Oke, kita lihat di diagram Venn. Nah, berarti A-nya yang ditutupi, sisa di B-nya hanya ini. Nah, itulah yang dituliskan 4, 5, dan 6. Oke, ya. Seperti itu. Oke, next ya, kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, di sini yang ditentukannya itu A dikurangi S. Kita lihat diagram Venn-nya terlebih dahulu. A dikurangi S berarti kita lihat dulu antara A dengan S, adakah anggota yang sama? Ada ya, 1, 2, dan 3. Nah, karena A dikurangi S, kalian fokusnya di A-nya. Adakah sisa anggota A yang tidak sama dengan S? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada sisa, maka A dikurangi S itu adalah himpunan kosong gitu. Nah, kita lihat ya, ini kan A dikurangi S, berarti S-nya yang ditutupi. Mana S itu? Yang semuanya ada dalam segi 4, S perseginya. Nah, begitu ya. Tuh, ditutupi semua. Kalau ditutupi semua kan berarti tidak ada. Ya, gitu. Jadi himpunan kosong deh. Nah, kita lihat yang ini. A dan B anggotanya sama, 1, 2, 3, dan 4. Ditentukan A kurangi B. Nah, berarti ini sama ini fokusnya. Ini sama ya anggotanya. Berarti A dikurangi B, anggota A yang tidak sama dengan B. Nah, tidak ada juga ya sisanya gitu. Kalau dilihat di diagram Venn, maka si A dan B-nya itu tertutupi, berarti tidak ada sisa di A, maka A kurangi B itu himpunan kosong gitu ya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa karena mudah. Oke, next kita masuk ke komplement himpunan. Nah, kalau tadi yang selisih itu kita melihatnya hanya 2 himpunan yang terlibat. Nah, kita lihat komplement itu seperti apa. Oke, misalkan terdapat himpunan semesta S dan himpunan A yang berada pada S. Jika kita ingin melihat anggota himpunan S yang tidak berada di A, artinya kita sedang memperhatikan pengurangan himpunan S oleh A. Ditulis S dikurangi A. X di mana X anggota S dan X bukan anggota A, atau disebut juga sebagai komplement dari himpunan A. Komplement dari himpunan A ditulis dengan notasi A pangkat C. Jadi kalau nanti kalian menemukan yang seperti ini, A pangkat C atau A di atasnya ada semacam petik 1 gitu ya. Nah, itu artinya dia komplement kalau pada himpunan. Nah, jadi himpunan itu sama dengan selisih, tapi siapa? Sisi semestanya yang dikurangi oleh anggota himpunan yang lain itu sama dengan komplement. Jadi gimana sih sebenarnya komplement itu? Intinya komplement itu kalau A komplement bisa juga dibaca dengan selain anggota himpunan A. Jadi anggota S yang selain anggota himpunan A. Jadi biar lebih jelas kita lihat aja deh ya contoh soalnya. Kayak contoh soal yang pertama untuk yang komplement itu biar kalian mengerti itu S dikurangi A ya. Kita lewat sajalah yang ini ya. Nah, ini harusnya A komplement ya. Ini harusnya A komplement tentukan. Ditentukanlah A komplement. Nah, A komplement itu berarti si A-nya ditutupi.
Nah, A-nya ditutupi, sisanya semua yang bersisa di dalam diagram Venn-nya itulah A komplement gitu. Jadi A komplement itu 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 gitu. Itu. Jadi A komplement ini A komplement sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, next. Kita lihat di sini. Ini kalau tidak salah soalnya tuh B komplement. Kenapa tidak terbaca ya? Tadi tuh terbaca slide-nya. Mohon maaf ya. Oke, kita lihat ya di situ diagram Venn-nya. S, A, dan B-nya seperti ini karena ada anggota A dan B yang sama yaitu 4, berarti himpunannya tidak saling lepas. Oke, tentukanlah B komplement. Berarti yang ditutupi si B-nya. Si B-nya itu ditutupi. Nah, gitu. Nah, berarti sisanya itu 1, 2, 3, 8, dan 9. Tadi ya ada perbedaan ya antara selisih dengan komplement. Kalau komplement itu sisa dari si B-nya keseluruhan sisanya dari yang si B. Itu B komplement. Nah, berarti B komplement itu 1, 2, 3, 8, dan 9. Oke. Next. Nah, ini B komplement, ya. Jadi kalau B komplement berarti yang ditutupinya B-nya. Nah, seperti itu berarti sisanya 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke. Oke. Nah, ini B komplementnya 5, 6, 7, 8, dan 9 ya. Oke, next. Nah, ini bagaimana tentukanlah apa nih? A irisan B komplement. Ini soalnya seperti ini ya. Yang ini A gabungan B komplement. Nah, itu ya. Kita lihat. Nah, yang pertama, kalau A irisan B komplement berarti irisannya yang mana? Ini kan irisan ya. Nah, irisannya berarti sama kalian tutupi. Berarti mana anggota sisanya? Anggota sisanya itu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itulah A irisan B komplement. Gitu. Ya, tuh ditutupi si irisannya. Manakah anggotanya? Nah, A irisan B komplement. Ini A, ini B ya. Nah, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9 seperti yang Ustadzah bulati itu ya. Gitu, bisa dipahami ya. A irisan B dikomplementkan, berarti irisannya dicari dulu baru nanti tutupi irisannya. Nah, berarti sisanya lah itu adalah anggota dari A irisan B dikomplementkan gitu. Oke, kita lihat yang kedua, A gabungan B komplement. Oke. Nah, kalau tadi A sama B-nya itu irisannya, sekarang gabungan. Kalau gabungan yang mana? Gabungan itu A gabungan B itu ini kan. Nah, berarti tutupi A gabungan B-nya. Mana sisanya? Sisanya yang di luar 8 dan 9 gitu ya. Jadi tuh A gabungan B ditutupi A ada sama B-nya. Dikomplementkan berarti tinggal 8 dan 9 gitu ya. Jadi intinya dikomplementkan itu selain gitu bacaannya tuh ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Nah, begitu anak Kusoi dan Salihah untuk materinya sampai situ saja untuk yang komplement. Bagi yang memiliki buku paket, kalian bisa kembali mempelajarinya materi selisih dan komplement ini di halaman 63 dan latihan soal pada halaman 63 bagian eksplorasi konsep 4 yang paling bawah ya. Nah, bagi yang tidak memiliki buku paket ada di slide ini ya. Nah, silahkan kalian bisa mengerjakan soal mandiri, tidak usah dikumpulkan. Kalau ada yang kurang difahami, boleh bertanya japri ke Ustadzah. WhatsApp Ustadzah ada di grup kelas masing-masing ya. Nah, seperti itu. Ini A semestinya, ini B, ini A, ini B, komplement ya. Jadi ini pertanyaannya, A irisan B dikomplementkan, yang B A gabungan B dikomplementkan, itu pertanyaannya ya.
Oke, begitu ya anandaku soleh dan solihah. Materi yang bisa Ustazah sampaikan di pekan ini, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kalian untuk mempelajari materi yang Ustazah sampaikan meskipun kita tidak bertatap muka. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat belajar kalian, kemampuan kalian menyerap ilmu. Ya, semoga Allah mudahkan segala sesuatunya ya. Terima kasih atas usaha dan kesungguhannya selama ini mempelajari materi dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pekan depan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.